Oke guys, balik lagi bersama channel Pecandu Gadget. Setelah sekian lama kita jarang ketemu di channel-channel Pecandu Gadget, kali ini kita kedatangan sebuah HP yang cukup menarik. Dan HP ini tuh bisa ganti warna layaknya hewan bunglon. Selain warnanya yang bisa berubah-ubah, HP ini juga punya selfie kamera sebanyak 2 biji cuy. Yang dimana kita tahu sendiri, HP-HP terbaru zaman sekarang tuh udah jarang banget ya, atau bahkan udah nggak ada yang pakai kamera selfie sebanyak 2 biji. Dan nggak usah lama-lama lagi, ini adalah Vivo V23 5G. Mungkin kita semua ngerasain ya soal HP-HP zaman sekarang yang bisa dikatakan sudah stuck ataupun monoton. Jadi HP zaman sekarang tuh ya kayak gitu-gitu aja desain dan bentuknya. Tapi saya akan membawa kalian kepada HP lawas ini yang kira-kira umurnya tuh sudah 3 tahunan cuy, semenjak awal perilisannya di tahun 2022 lah. Ya, ini adalah Vivo V23 5G. Kenapa kita pengen ulas HP ini? Ya karena menurut saya pribadi HP ini tuh emang khas banget. Apalagi di bagian desainnya yang bisa berubah-ubah warnanya cuy. Dan kali ini pas banget, kita pegang unitnya dengan varian warna Sunshine Gold dan bodi belakangnya bisa berubah warna dari emas ke biru kehijauan saat kena sinar matahari atau sinar UV. Ini asli sih, HP ini tuh seolah-olah tuh dia kayak punya moodnya sendiri cuy. Nah, untuk material belakangnya juga bukan plastik murahan, tapi Vivo gunain Flow-Rite AG Glass yang halus, elegan, dan gak gampang ninggalin sidik jari. HP ini juga super ramping, cuma 7,39 mm ketebalannya. Dan feel saat digenggam pun terasa ringan tapi tetap juga solid. Berasa kayak megang HP seri flagship. Ya ini memang nggak mengherankan, karena HP ini dibekali frame kotak ala-ala iPhone 12 Pro Max tapi nggak yang terlalu lancip sudutnya. Jadi tetap berasa smooth aja ketika kita menggenggamnya. Ditambah desain belakang yang cukup ringkas ya, karena Vivo sudah sematin fingerprintnya di balik layarnya. Untuk dari segi layarnya sendiri juga nggak kalah menarik. Vivo V23 5G sudah pakai panel AMOLED 6,44 inch dengan refresh rate sekitar 90 Hz dan juga resolusi Full HD+. Ini bikin pengalaman menonton, scroll media sosial, ataupun main game jadi smooth banget. Jadi output warna yang keluar pun dari layarnya juga terasa punchy, brightness-nya mantep, dan paling penting enak banget buat mata, terutama buat kamu yang hobi mantengin layar berjam-jam. Nah, masuk ke bagian yang paling menarik dari HP ini adalah kamera depannya. Vivo V23 5G bukan cuma punya satu, tapi 2 kamera depan sebesar 50 megapiksel untuk main kamera dan 8 megapiksel ultrawide. Autofokusnya cepet, hasil selfie tajam, dan juga terasa natural. Tapi tenang, buat kalian suka selfie dengan filter yang nggak terlalu menonjol, HP ini tepat banget. Kamera selfie di HP ini nggak bikin kamu kelihatan kayak pakai topeng filter, tapi tetap kelihatan flawless dan juga enak dilihat. Jadi berasa natural-natural aja ya. Untuk kamera ultrawide-nya juga berguna banget buat selfie rame-rame, apalagi kalau kamu lagi nongkrong bareng temen. Fitur seperti AI Beauty, Natural Portrait, dan Dual Spotlight Selfie Light juga bikin kamu tetap bisa dapat selfie cakep meski di tempat yang gelap. Jadi mau selfie di cafe yang biasanya pakai lampu-lampu estetik warna kuning kalem pun hasilnya bakal tetap oke. Untuk kamera belakangnya juga solid, ada triple kamera yaitu 64 megapiksel untuk sensor utama, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 2 megapiksel untuk kamera makro. Di kondisi yang terang, hasil fotonya tajam dengan warna yang hidup. Dynamic range-nya luas, dan untuk ukuran HP mid-range, kamera belakangnya udah lebih dari cukup buat dokumentasi harian ataupun konten kasual. Kalau soal performa, Vivo V23 5G ditenagai oleh MediaTek Dimensity 920. Ini bukan chipset yang kaleng-kaleng pada zamannya, tapi bukan yang wow banget. Dipadukan dengan RAM 8GB ataupun 12GB,
plus fitur extended RAM, HP ini siap untuk multitasking berat. Nah, kalau nyinggung extended RAM, entah kenapa saya pribadi kayak menganggap bahwa itu cuma gimmick aja. Karena di zaman Android lawas, dan waktu itu saya doyan oprek HP di zaman Android Jelly Bean dan KitKat, dan juga notabene HP zaman itu hanya punya RAM 128, 256, dan yang paling umum adalah 512 MB doang. Jadi RAM itu orang-orang opreker yang sengaja buat swipe RAM, atau secara simpelnya kita menambahkan kapasitas RAM secara virtual, dan ya gak terlalu berpengaruh juga. Ya untuk sekarang mungkin embel-embel 8 plus 8 GB misalnya. Jadi cara untuk brand pasarin produknya di pasaran. Lanjut lagi balik ke RAM 8 GB yang tadi cuy. Jadi dengan RAM 8 GB di HP ini itu udah cukup buat pindah-pindah aplikasi, buka banyak tab, dan juga sampai main game seperti Mobile Legends ataupun PUBG, semua bisa dilibas dengan mulus. Tapi untuk game berat seperti Genshin Impact masih bisa dimainkan, tapi jangan berharap di settingan ultra ya. Ya ini sih wajar karena HP ini tuh bukan HP gaming hardcore, tapi untuk penggunaan produktif dan entertainment saja. Intinya ya HP ini didesain untuk penggunaan normal-normal aja cuy. Lanjut kita ke sektor baterainya. Di Vivo V23 5G memang bukan yang terbesar, hanya 4200 mAh. Tapi cukup awet karena software yang memiliki semacam kemampuan dalam mengatur konsumsi dayanya. Yang bikin makin enak adalah fitur fast charging 44 watt yang bisa isi ulang dari 0 sampai penuh dalam waktu kurang lebih dari 1 jam. Nah, untuk unit yang saya pegang ini, karena sudah faktor umur sendiri, jadi HP ini ya gak yang boros banget, tapi gak terlalu awet juga. Ya maklum karena HP ini sudah berumur kurang lebih 3 tahunan cuy. Jadi akan ada banyak penurunan performa dari segi baterai terutama. Nah, next kita bahas bagian speakernya. Nah, ini nih yang paling saya sayangkan dari Vivo V23 5G ini. HP ini tuh sayangnya masih pakai speaker mono ya, atau cuma single speaker. Jadi kalau buat kita main game tuh ataupun nonton film dan YouTube rasanya kayak kurang ya. Apalagi saya udah lama pakai HP stereo. Jadi pas pakai HP speaker single kayak gini tuh ada yang kurang gitu dari speakernya itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, HP ini masih worth it untuk tahun 2025? Jawabannya adalah tergantung cuy ya. Kalau menurut saya pribadi tergantung pemakaian. Kalau kalian ngincer sebagai penggunaan harian, lalu gaming tipis-tipis ataupun gaming-gaming ringan biasa seperti Mobile Legends, HP ini masih bisa saya katakan oke ya. Apalagi mungkin buat ngonjol HP ini tuh masih oke banget. Tapi jika kalian ngejar untuk gaming hardcore terutama, kayak player Genshin, Wuthering Waves, Albion dan sebagainya, dengan ngincer settingan rata kanan, saya katakan mending cari spek di atasnya aja deh. Dan juga kalau ngomongin harga secondnya, di daerah saya sendiri tuh HP ini masih di pasaran kisaran 2,5 jutaan dengan kondisi second mulus full set cuy. Jadi apakah kalian minat untuk minang HP ini? Ya itu terserah kalian ya, semua orang punya persepsi masing-masing dan juga bisa menakar kebutuhannya terhadap sebuah HP cuy, intinya kayak gitulah ya. So itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya ya. Kalau ada yang kurang ataupun ingin mengoreksi kesalahan saya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar cuy ya. So terima kasih buat yang selalu nonton Pecandu Gadget, dan selalu nantikan review-review gadget menarik versi Pecandu Gadget ke depannya cuy. Thank you.